Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi di channel Pena Digital. Ya, seperti biasa saya akan berbagi video-video tutorial. Ya, kali ini tutorial saya berkaitan dengan aplikasi Dapodik yang terbaru, yaitu aplikasi Dapodik versi 2022 semester ganjil ya, semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ya, sebagaimana yang kita lihat di web Dapodik ya, di web Dapodik di sini aplikasi Dapodik sudah dirilis yang versi aplikasi 2022 tanggal 19 Juli. Nah, di sini perlu diketahui bahwa aplikasi Dapodiknya terbagi dua ya. Ada yang khusus SMK atau Dapodik Vokasi dan ada juga yang khusus selain SMK. Misalnya seperti SD, SMP, SMA dan SLB. Nah, karena saya operator di SMK, maka saya akan mendownload aplikasi Dapodik yang khusus SMK ya. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan di sini jika sekolahnya SD, SMP, SMA, jadi download yang ini, installer Dapodik PAUD Dikdasmen ya. Sedangkan yang khusus SMK, silakan download aplikasi Dapodik yang di bawah ya. Di sini installer Dapodik Vokasi SMK ya. Oke, nah di sini saya sudah mendownload aplikasinya untuk SMK ya. Ini ada aplikasi Dapodik 2022 SMK. Kemudian ada panduan juga ya. Kemudian di sini saya juga sudah mendownload profil Dapodik ya. Profil Dapodik ini persiapan jika nanti gagal registrasi secara online ya. Nanti saya akan mencoba registrasi secara online. Namun jika gagal maka saya akan menggunakan sistem registrasi yang offline ya. Oke. Untuk yang profil ini Bapak Ibu bisa download di web Dapodik ya. Di web Dapodik di sini ada ya unduhan. Kemudian di sini ada data profil ya. Di sini tulisannya memang masih versi 2021 ya. Namun jika kita klik, saya pilih Kalimantan Timur ya. Di sini tulisannya kan masih profil 2021 ya. Ketika saya klik, nah di sini sudah diupdate ya. Ini aplikasi Dapodik 2022. Oke. Yang pertama ya, Bapak Ibu bisa lihat di komputer yang saya gunakan ini. Di sini masih ada aplikasi Dapodik versi 2021 ya. Nah, ini masih versi 2021 ya. Masih tahun pelajaran 2020-2021 genap. Karena yang Dapodik yang terbaru ini adalah installer, maka aplikasi Dapodik yang lama ya, yang ini harus saya uninstall atau saya hapus ya. Oke, saya langsung saja menghapusnya. Saya menggunakan aplikasi CC Cleaner ya. Ini CC Cleaner. Saya biasanya untuk menguninstall aplikasi menggunakan aplikasi ini karena sangat membantu ya. Sangat membantu kita dalam melakukan pembersihan sampah-sampah atau file temporer di komputer ya. Oke, saya klik, saya tutup dulu. Oke, saya klik tools di sini. Nah, di sini kita akan muncul aplikasi yang terinstall di komputer. Saya akan menghapus Dapodik ya ini. Di sini bisa dilihat Dapodiknya masih versi 2021C ya. Ini saya hapus, caranya uninstall. Ini klik uninstall, klik yes. Oke, kita tunggu ya. Jadi karena aplikasi yang baru ini ada installer, maka aplikasi Dapodik yang versi lama itu harus dihapus ya atau di uninstall ya. Oke. Untuk menguninstallnya itu bisa juga menggunakan di control panel ya. Namun saya biasanya lebih suka menggunakan aplikasi CC Cleaner ini ya. Karena dia sekaligus menghapus aplikasi sekaligus juga membersihkan registry dari aplikasi tersebut. Nah, di sini ada tulisan ya. Kita diminta untuk restart, namun saya tidak akan melakukan restart saja ya. Saya klik no. Nah, setelah itu saya bersihkan registrinya ya, registry aplikasi. Saya klik di sini registry, saya klik scan for issue ya. Oke, kita tunggu. Biasanya aplikasi yang akan di-uninstall itu registrinya juga akan dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ya. Aplikasi Dapodik tadi yang sudah saya hapus, di sini muncul registrinya. Ini kita hapus saja. Caranya klik ini, review selected. Ini tidak usah di backup ya, no saja. Fix. Oke. Sudah dihapus ya. Nih. Jadi aplikasi Dapodik sudah saya hapus.
Di sini juga masih ada ya aplikasi Rapot SMK, ada juga MPD SMK. Ini saya biarkan saja dulu ya. Oke, kita fokus dulu menginstal aplikasi Dapodik ya untuk SMK. Oke, kita masuk. Sebentar ya. Sebelum kita uninstall, yang pertama kita harus bersihkan dulu cache browser ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge untuk browsernya. Saya bersihkan. Caranya kita tekan Ctrl Shift Del. Ya, tampilannya akan seperti ini, Ctrl Shift Del. Nah, ini dicentang semua saja ya. Pilih all time, centang semua ya. Centang semua supaya terhapus. Ini klik clear now. Oke. Sudah dihapus ya. Kita coba cek. Ya. Di sini sudah tidak muncul lagi tulisan localhost-nya ya. Artinya dia historinya itu sudah terhapus. Oke, ini kita langsung tutup saja. Ini saya biarkan saja seperti ini ya. Oke, sekarang kita install aplikasi Dapodiknya ya, aplikasi Dapodik SMK 2022. Ini caranya seperti biasa, kita double klik saja. Ya. Oke, jika muncul seperti ini kita klik more info. Ya, kemudian klik run anyway. Oke, kita klik yes. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, ini aplikasi Dapodik untuk SMK ya, vokasi, Ditjen Vokasi. Kita klik lanjut. Saya setuju, lanjut, pasang. Oke, kita biarkan aplikasi Dapodik SMK versi 2022 sedang diinstal ya. Oke, cepat atau tidaknya itu tergantung dari spesifikasi komputer yang Bapak Ibu gunakan ya. Tentunya kecepatan laptop itu berbeda dengan server ya, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan laptop dari sekolah ya untuk menginstal aplikasi Dapodik ini. Ya, sebelumnya komputer ini memorinya masih 4 GB ya, RAM-nya 4 GB, kemudian harddisknya 1 tera ya. Namun harddisknya masih yang lama ya. Kemudian saya upgrade, saya ganti ke SSD ya. RAM-nya juga saya tambah. Alhamdulillah sampai sekarang ya lumayan kencang ya, seperti itu. Nah, ini juga saran ya kepada teman-teman, jika di komputer yang digunakan banyak aplikasi ya mungkin bisa dipertimbangkan ke pengupgrade harddisknya ya, ganti ke SSD karena itu secara ini lebih cepat dibandingkan yang lama ya, seperti itu. Kemudian RAM juga berpengaruh ya, RAM juga berpengaruh. Oke, kita tunggu aplikasi Dapodiknya sedang dalam tahap akhir ya. Di sini saya menggunakan sistem operasi yang saya gunakan adalah sistem operasi Windows 10 ya. Windows 10 versi 21H2 ya. Itu yang terbaru yang sudah saya update. Oke, ini sudah muncul tulisan begini, mengakhiri pemasangan Dapodik ya. Ini saya tidak perlu tampilkan readme-nya. Saya tinggal langsung jalankan ini, membuat shortcut aplikasi Dapodik, klik selesai. Oke, aplikasi Dapodiknya sedang dibuka ya. Kita tunggu. Oke, sudah tampil. Nah, di sini kita pertama kali kita akan diminta melakukan registrasi. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan registrasi secara online dulu ya. Nanti jika gagal, saya baru menggunakan menggunakan registrasi secara offline. Oke, kita pilih di sini online. Silakan isi kode registrasi, username dan password ya. Ini tentunya masih gunakan username dan password yang lama ya. Artinya yang masih digunakan di Dapodik 2021C ya. Seperti itu. Oke, kemudian setelah selesai, setelah kita isi online, sudah kita isi kode registrasi, kemudian kita juga sudah mengisi email, username dan password. Selanjutnya kita klik registrasi. Oke, kita tunggu. Proses registrasinya sedang berlangsung. Ini saya gunakan secara online ya.
Oke, tentunya jika melakukan registrasi secara online, itu komputer harus terhubung dengan internet ya. Oke, kita tunggu prosesnya sedang berjalan. Ini masih 20% ya, 21. Kita tunggu sampai 100% ya. Namun jika nanti misalnya ketika registrasi online gagal, nah kita akan pindah ke alternatif yang kedua, yaitu dengan registrasi Dapodik secara offline ya. Nah, tentunya registrasi secara offline, kita perlu mendownload yang namanya Prefill Dapodik ya, yang bisa kita download di web Dapodik. Oke, kita tunggu. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa menggunakan registrasi secara online, tidak menggunakan offline? Sebetulnya tidak masalah ya kalau menggunakan offline, namun terkadang file prefill yang sudah kita download itu terkadang ukurannya berbeda-beda, ya. Yang terakhir saya download tadi itu prefill yang downloadnya sekitar 8 MB. Sebelumnya itu sekitar 7 MB, ya. Ini tentunya pengaruh terhadap data nanti yang masuk ya begitu. Jadi saya ketika pertama kali dapat rilis, saya biasanya menggunakan registrasi secara online dulu ya. Seperti itu. Karena biasanya datanya akan masuk semua ya. Oke. Kita tunggu. Ya, terkadang lamanya di sini ya, mengambil data referensi yang jenis sarana ya. Itu terkadang agak stok di situ. Tapi biasanya tergantung juga dari koneksi internet yang digunakan ya. Nah, di sini saya menggunakan koneksi internet WiFi ya, WiFi IndiHome ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada pop up registrasi berhasil ya, sesuai dengan NPSN, nama sekolah dengan operator. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita tinggal login saja ya. Kita login masih menggunakan username dan password Dapodik yang versi 2021 ya. Nanti setelah berhasil login, kita biasanya diminta untuk mengganti password ya. Oke. Oke, kita pilih 2021-2022 ganjil, klik masuk. Oke, saya tutup dulu. Saya pilih peran operator. Oke, kita bisa lihat di sini sudah tampil tulisannya ya. Kita klik tutup saja. Nah, di sini muncul tulisan belum terverifikasi ya. Belum sinkronisasi ya. Oke. Setelah berhasil masuk, kita langsung saja di validasi ya. Ini validasi lokal. Oke. Di validasi lokal, kenapa kita langsung melakukan validasi lokal supaya kita bisa mengetahui apa-apa data-data invalid ya, karena data invalid ini menghalangi kita untuk melakukan proses registrasi, melakukan
proses sinkron ya. Nah, di sini kita bisa lihat di data sekolah yang invalid 2, saprasnya 282, peserta didik 7, GTK 0, rombongan belajar 1 ya. Yang lainnya masih 0 ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Rombongan belajar di sini yang kalau kita klik invalidnya data rombongan belajar kosong ya. Hal ini wajar karena tahun ajaran baru ya. Jadi dianggap belum ada rombel yang ada di sekolah. Oke, kemudian ada GTK yang warning ada seperti ini ya. Oke, ini kita biarkan saja dulu. Kemudian peserta didik ada 7 ya. Oh, ada yang belum masuk rombel, kita biarkan. Sapras, oke, di sini banyak. Ya, ini lumayan banyak ini. Kemudian sekolah ya. Sekolah ada 2, data periodik dan sanitasi sekolah. Oke, kita langsung saja ya. Masuk ke periodik ya, data rinci periodik sekolah. Kita klik sekolah di sini. Oke, di sini muncul ya seperti ini. Ini kita isi dulu waktu penyelenggaraan, sesuaikan dengan kondisi di sekolah ya. Oke, waktu ketersediaan listrik silahkan dipilih. Bersedia menerima BOS ya, ini belum. Akses internet ada ya. Oke, kita simpan. Nah, kita bisa lihat nanti di validasi ini. Di sini invalidnya 2 ya. Setelah mengisi data periodik, seharusnya yang invalid tinggal 1 ya. Kita klik refresh. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, selanjutnya masuk ke data rinci sanitasi sekolah. Masuk di sekolah, di sini ada sanitasi. Oke. Kita tinggal pilih sumber air. Sumber air minuman. Kecukupan air bersih. Ini di sekolah tidak ada. Oke, ini tidak. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok 2 hari. Nah, di sini tempat wastafel cuci tangan di sini tidak bisa kita isi langsung karena ini berkait dengan di Sapras ya. Oke, nanti akan terisi otomatis jika kita sudah mengisi di Sapras. Jadi ini kita lewati saja dulu. Kemudian ini ya. Oke, ini. Oke. Ini silakan kita pilih ya. Solokan, oke, Sapras sampah tertutup, ya. Oh ya, ini ya. Tidak. Oke ya. Sepertinya tidak. Oke, ini ada ya. Kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah ada. Puskesmas. Nah, ini juga sama data data jumlah jamban ya. Ini terkait dengan di Sapras. Jadi ini kita lewati dulu ya. Kalau yang versi sebelumnya tidak ada masalah ya. Oke, kita langsung lanjut. Oleh guru iya, ruang kelas ya, toilet ya. Ini tidak. Ya, tidak. Kebersihan kesehatan sepertinya tidak ini. Tidak. Guys, ya kayaknya ada. Oke. Ya. 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 Guys ya, kantin ya. Keamanan pangan ini sepertinya tidak ada. Oh, di kantin ya. Ayo minum air. Oke, sudah. Kita klik simpan. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke validasi lokal. Kita refresh. Ya. Datanya sudah, yang invalid hilang ya. Nah, yang untuk yang Sapras ini kita lewati sementara ya. Kita langsung masuk ke peserta didik. Nah, di sini kita masuk ke sini peserta didik. Masuk ke peserta didik, Kita klik OK saja. Kita klik salin data periodik. Ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke validasi lokal lagi.
Ya, kita coba refresh. Ya, warningnya sudah hilang, yang invalid masih ada 7 ya. Ini ada beberapa siswa yang ini memiliki keep ya. Dan ini sebentar saya bereskan. Kita masuk ke GTK ya. Data GTK kosong. Jika muncul seperti ini data GTK kosong, itu karena kita belum melakukan salin data periodik GTK ya. Kita masuk ke GTK guru. Oke, kita klik OK saja langsung. Tendik juga sama ya. Oke, kembali ke validasi lokal, refresh. Ya, kita lihat ini data GTK kosong. Nah, seharusnya sudah hilang ya. Nah, namun di sini muncul lagi invalid baru ya. Ada wakil kepala sekolah yang invalid melebihi rombel ya. Hal ini wajar karena di versi baru ini di Dapodik semester ganjil data rombel kelas 10 belum muncul ya. Ini kan tentunya berpengaruh ke perhitungan validasi waka ya. Nah, ini masalah ya. Nanti sebentar kita bereskan. Rombongan belajar ya, data rombel kosong. Nah, untuk data rombongan belajar kosong kita langsung saja reguler. Oke, selanjutnya kita klik menu aksi di sini. Kita akan melakukan kenaikan kelas ya. Kita klik kenaikan kelas. Kita pilih rombel yang akan kita naikkan kelas ya. Nah, di sini kalau kita klik akan tampil semua rombel ya yang di semester sebelumnya ya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Yang kelas 12 kita biarkan saja ya, tidak perlu diisi ya, kecuali kelas 12-nya kecuali di sekolah ada kelas 13 ya. Oke. Saya akan naikkan kelas dulu dari kelas 11 ini, 11 MK. Caranya pilih kelasnya kemudian klik simpan dan tutup ya. Yes. Oke, lanjut lagi. Menu aksi, kenaikan kelas. Kita lakukan semua untuk khusus saja kelas 10 dan kelas 11 ya. Oke. Jadi kelas 10 naik ke kelas 11 dan kelas 11 naik ke kelas 12 ya. Nah, begitu juga jika di sekolahnya ada kelas 13 ya, SMK yang 4 tahun. Berarti dari kelas 12 naik ke kelas 13. Oke, lanjut menu aksi, kenaikan kelas, simpan dan tutup. Oke. Simpan dan tutup, yes. Oke. Kelas 11 sudah naik kelas semuanya. Selanjutnya kelas 10 ya, kita naikkan kelas 11. Oke, semuanya sudah naik kelas ya. Kelas 11 ada 4 rombel, kelas 12 ada 5 rombel, totalnya 9 rombel. Oke. Nah, sekarang setelah selesai ini kalau kita validasi maka akan muncul invalid biasanya ya, karena belum ada data pembelajaran. Kita coba klik refresh. Nah, kita bisa lihat ya, terjadi invalid lagi. Invalidnya makin banyak. Kenapa seperti ini? Karena kita belum mengisi data pembelajaran ya. Nah, untuk mempermudah, saya langsung saja ya. Notepad, bukan notepad dulu. Saya ketikkan nomor SK pembelajarannya yang semester ganjil ini. Ini sesuai dari SK pembagian tugas dari kurikulum ya. Jadi pembagian SK dari kurikulum itu kita entry ke Dapodik ya untuk pembelajarannya. Tanggalnya saya lihat dulu di SK-nya tanggal berapa ini. Oke, tanggal 10. Oke. Oke, kita akan langsung bereskan dulu yang pembelajaran ini.
Nah, caranya untuk membereskan data invalid di pembelajaran, kita tidak perlu mengisi lengkap pembelajaran terlebih dahulu, tidak perlu ya. Yang penting invalidnya hilang dulu ya. Nah, caranya kita masuk ke kelas 11 pembelajaran. Saya biasanya langsung mengisi ini BK ya, karena BK kan tidak terhitung jamnya ya. Tidak, maksudnya tidak kita entry jam mengajarnya begitu ya. Nah, kita tinggal pilih PTK-nya ya. PTK-nya siapa di kelas. Bentar ya, ini saya tutup dulu. Tadi sudah menaikkan kelas. Di sini kan namanya masih ya. Nama rombelnya masih kelas 10, masih kelas 11. Padahal sudah naik kelas. Nah, ini kita edit saja. Kita beri nama kelas 11. Ini 11 ya. Ini maksudnya nama rombelnya ya, nama rombelnya. Yang kelas 11 kita naikkan kelas, yang naik kelas 10 tadi kita naikkan kelas 12. Begitu juga yang kelas 11 kita naikkan ke kelas 12 ya. Oke. Saya klik simpan. Ya. Oke. Nama rombelnya sudah kita rubah ya. Nah, sekarang saya akan mengisi pembelajaran di masing-masing rombel ya, supaya invalidnya hilang. Cara cepatnya saya tidak langsung mengisi semua ini. Saya langsung mengisi di BK ini. Kita tinggal pilih BK-nya, pilih nama PTK-nya ya. Kemudian tanggal SK kita isi. Ini nomor SK ya. Tanggal 10 bulan 7. Sorry. Ctrl V. Tanggal 10 bulan 7 2021 ya. Oke, ini sudah. Nanti yang data pembelajaran lain nanti kita isi ya setelah yang lain ya. Kita klik simpan. Oke, sudah. Lanjut kelas yang lain. Caranya juga sama ya. Kita pilih PTK-nya. Oke. Ini bukan berarti pembelajaran lain belum tidak kita isi ya. Nanti kita akan lengkapi ya. Namun di sini saya fokus dulu ke menghilangkan yang invalid dulu ya. Menghilangkan invalid di Dapodik. Oke, simpan. Ya, namun jika teman-teman jika ingin langsung melengkapi ya juga itu juga boleh ya. Namun tentunya butuh waktu yang lumayan ya. Oke, kita isi. Di sini yang saya isi cukup data guru BK dulu yang mengajar ya. Sedangkan yang data lain itu saya lewati dulu ya. Saya skip. Oke, sekarang kelas 12. Guru BK-nya juga sama. Kalau saya lihat di pembagian tugas, ya betul ya. Kelas 11 dan kelas 12 guru BK-nya sama. Kelas 10 bulan 7 2021. Ini enggak bisa klik kanan paste di sini ya. Langsung saja double klik, langsung Ctrl V. Karena sepertinya diblok dari aplikasi. Oke, simpan. Masih ada lagi. Simpan. Oke. Oke, tinggal 2 rombel. 10 bulan 7 2021.
Oke, tinggal satu. Oke, sudah simpan. Oke, kita langsung cek ya di validasi lokal. Di sini kan ada 9 yang invalid ya. Kita refresh. Oke, sudah hilang ya. Oke, lanjut. Kita bereskan lagi GTK ya. GTK di sini wakil kepala sekolah tidak pernah lebih dari 0 GTK ya. Karena ini wajar ya. Nah, ini saya akan TST-kan dulu salah satu PTK di sini yang menjadi wakil kepala sekolah ya. Saya masuk ke GTK guru. Oke. Ini saya akan TST-kan. Masuk ke tugas tambahan. Oke, wakil kepala sekolah. Oke, ini kita TST-kan saja. Tanggal 30 bulan 6 2021 ya. Simpan. Oke, kita coba masuk ke validasi lokal ya. Nah, seharusnya yang invalid ini tadi wakil kepala sekolah menjadi hilang ya. Karena saya sudah TST-kan. Oh ya, betul ya. Oke, ini saya TST-kan lagi satu orang. Tadi sudah Pak Sapri. Lanjut lagi satu. Ini saya TST-kan dulu. Tugas tambahan. Oke, simpan. Ya, seharusnya validasinya sudah hilang ya. Invalid ini tadi hilang harusnya. Oke, refresh. Hilang ya. Seharusnya. Nah, kita bisa lihat ya seperti itu. Nah, yang sedangkan warning ini karena kita belum mengisi jam mengajar mereka ya. Ini kita abaikan dulu. Kemudian ke peserta didik ya. Peserta didik di sini ada berapa siswa ini? Kita coba refresh ya. Di sini kan ada 282 siswa belum masuk ke rombel. Kita coba refresh. Harusnya sudah hilang. Nah, seperti itu. Kenapa hilang? Karena tadi sudah kita naikkan kelas. Oke, lanjut. Kita akan bereskan yang 6 data siswa yang invalid ini. Ini beberapa data siswa yang punya PIP cuma tidak diisi pengisian PIP-nya ya. Keterangannya. Kita langsung pilih. Di sini ada Eda Crispian. Kita pilih ke peserta didik. Kita langsung ketik namanya di sini, Eda. Nah, kita klik ubah. Ini sudah saya isi PIP-nya. Nah, di sini ya. Ini kita punya karena saya sudah isi KIP-nya ya. Namun di sini masih terisi tidak. Apakah punya KIP? Kalau dia punya KIP ya kita bisa lihat di sini ya, di sini. Kesejahteraan. Nah, di sini saya sudah isi PIP-nya. Namun di sini saya lupa mencentang ya. Harusnya kalau siswa punya KIP saya isi ya di sini. Nah, simpan. Oke, sudah satu orang ya. Kemudian siapa lagi? Crispian. Oke, enter. Ini juga statusnya sama ya. Saya sudah isi nomor KIP-nya. Namun saya lupa mengisi mengisi ya atau tidak ya. Ini PIP-nya sudah. Ini saya tarik ke bawah, cari ke PIP. Nah, ini ya, punya KIP. Simpan. Lanjut lagi. Fitria Ramadan Kowi. Oke. Fitria Ramadan. Ini kita klik ubah. Ini juga sama ya. Nomor KIP-nya sudah saya isi. Nah, di sini saya lihat ya nomor KIP-nya sudah saya isi. Cuma saya lupa
mencentang, pilih ya di sini. Harusnya klik ya. Simpan. Oke. Kemudian Kowi. Oke, ini juga kasusnya sama. Klik ubah. Ya, kesejahteraan. Kita bisa lihat di sini saya sudah mengisi nomor KIP-nya ya. Nah, namun di pengisian ini saya belum mencentang ya. Nih, klik ya. Simpan. Oh ya, ini. Apakah tetap ya, pilih ya, simpan. Ya. Lanjut lagi. Ahmad Baidowi. Kemudian Muhammad Sahrul Gunawan. Oke, caranya juga sama. Nah, mengetik nama siswa di sini tidak harus sesuai urutannya ya, bisa suku keduanya, bisa juga, yang penting mengandung nama siswa tersebut. Oke, ini juga sama, saya pilih ya di sini, simpan. Oke, Muhammad Sahrul Gunawan Sutisna. Ini saya langsung entry saja nama terakhirnya ya, tidak usah mengetik nama lengkap siswa. Nah, ini otomatis dia tampil. Oke, caranya juga sama, saya pilih ya, simpan. Oke, simpan. Nah, oke, kembali ke validasi lokal, kita klik refresh. Oke, ya sudah betul ya, invalidnya sudah hilang. Di sini masih ada apa ini? Terdeteksi apa ini? Terdeteksi belum melakukan prakerin. Nah, betul ya, karena di semester 5 kemarin 5 orang siswa ini tidak prakerin ya. Rupanya dia terdeteksi di semester ganjil ini. Oke, kita masuk ke Sapras ya. Di sini Sapras ada yang valid 282. Oke. Nah, kita coba saja masuk ke Sapras dulu. Sapras tanah dan bangunan. Kita coba pakai cara yang kemarin ya. Cara yang pernah saya share. Klik tanah di sini. Kemudian menu aksi, coba salin data periodik, bisa nggak? Ya. Oh, rupanya banyak ya. Data periodik tanah. Oke, ini rupanya sepertinya harus kita isi manual ini. Oke. Kita coba validasi lagi. Nah, di sini data tanah untuk memetakan lintang dan bujur dengan benar. Oke, ini kita masuk ke tanah dan bangunan. Pilih tanah di sini, kita klik ubah. Tarik ke bawah. Nah, di sini kan kita belum mengisi lintang dan bujurnya ya. Nah, ini cara mengisinya, kita buka saja, buka peta koordinat. Kita allow, pilih sekolah. Nah, perbesar lokasinya, lokasi sekolah di mana. Ini ya. Saya pilih saja ini. Ini. Pilih koordinat. Nah, sudah selesai. Tutup. Otomatis terisi, simpan. Oke, kita coba, mungkin masih ada yang lupa perlu diisi ya. Oh, ini RT-nya belum diisi. Oke, kita klik ubah saja. Bisa nggak RT? Oh ya, bisa langsung ya. RT 10. Kelurahan Sungai Bedungun. Kode pos. Oh, ini kode posnya berapa ya? Buka Google saja. Kode pos Kelurahan Bedungun. Oke, 77314. Oke, kita langsung isi 77314. Simpan. Ya, harusnya data invalidnya hilang ini. Validasi lokal ya, ini ya. Harusnya data invalidnya ini, tanah ini hilang. Refresh. Ya, 231. Nah, di sini yang lama ya. Kita harus mengisi data periodik Sapras ini ya. Alat dan jenis Sapras. Ini jumlahnya 231 ya. Kita masuk ke Sapras di sini. Bukan ruang ya sebetulnya. Masuk ke alat. Nah, di sini caranya kita pilih ruangan. Nah, tadi berkaitan dengan apa ya?
di Sapras tadi ya, di sini di pengisian sekolah. Tadi kita disuruh mengisi data ini sanitasi ya. Nah, sanitasi di sini tadi kan yang kita belum isi data ini jumlah tempat cuci tangan. Nah, kita isinya di Sapras di sini. Alat angkutan, pilih ruang ya. Nah, di sini saya pilih ruang alat di luar ruangan karena tempat cuci tangan itu berada di luar ruangan ya, berada di masing-masing di depan kelas ya. Saya pilih ini. Nah, di sini kan kosong alat di luar ruangan. Saya klik tambah. Di sini saya ketikkan cuci tangan, coba ya, cuci tangan. Nah, di sini ada ya, nih wastafel cuci tangan. Di sini ada dua, tempat cuci tangan sama wastafel cuci tangan otomatis. Ya, ini disesuaikan dengan di sekolah ya. Di sekolah itu sepertinya masih manual, jadi saya pilih ini tempat cuci tangan. Oke, namanya wastafel. Itu aja. Spesifikasinya itu aluminium sepertinya ya. Aluminium. Milik ya milik, simpan. Nah, setelah itu kita isi lagi jumlahnya ada berapa. Nah, di sini kan belum diisi jumlah total, jumlah like-nya belum diisi. Kita klik menu aksi, ini periodik. Nah, jumlahnya ada berapa tempat cuci tangan yang ada di sekolah. Di sekolah itu ada sekitar 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Saya pilih 4. Jumlah like-nya, like ini artinya masih bagus atau tidak. Saya isi 4. Ya, artinya semuanya bagus. Kita klik simpan dan tutup. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jumlah totalnya 4, jumlah like 4, yang rusak 0 ya. Kalau jumlah like saya isi 1, berarti otomatis jumlah like saya isi 1, yang rusaknya pasti 3. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah saya isi di sini, coba kita kembali ke sekolah. Ya. Di sini kan masih terisi 0 ya. Kita coba refresh. Ini. Seharusnya otomatis terisi. Oke, masuk ke sanitasi ya. Kita cek. Nah, betul ya. Nih, jumlah keseluruhan tempat cuci tangan 4. Diambil dari mana datanya? Diambil dari Sapras di sini tadi. Oke. Lanjut. Nah, ini masih banyak yang invalid. Mungkin butuh waktu lama ya, tapi tidak masalah ya. Oke. Masuk ke Sapras. Nah, di sini ada di ruang kelas 8 belum diisi. Kita masuk alat dan angkutan, pilih ruang, saya pilih kelas 8 ya. Nah, ini sepertinya pilih ruang kelas 8. Mana ini? Oh, ini. Oke, saya klik. Coba klik ini, apa ini? Periodik bisa nggak ya? Oh, disimpan dulu. Ubah, simpan. Sapu ijuk. Nah, ini mungkin coba saya klik. Oke. Nah, ini dia yang jadi masalah ya. Ini yang sudah tercentang. Jumlah totalnya belum diisi. Jumlah like-nya, nah ini harus diisi satu persatu ya. Harus diisi satu persatu. Contoh ya, alat kebersihan. Jumlah totalnya ada berapa alat kebersihan di sekolah. Kita klik menu aksi, periodik, sapu dan seterusnya. Saya isi 3. Masih bagus ya, saya isi 3. Simpan dan tutup. Oke, nah ini sudah terisi ya. Terus apalagi ini? Jam dinding. Jam dinding di ruang kelas 8 ini bagus atau enggak? Nah, saya pilih masih bagus. Jadi jumlah like-nya saya isi 1. Kalau saya isi 0, otomatis terhitung rusak 1 gitu ya. Nah, ini butuh waktu lama ini untuk membereskannya ya. Sapu apa ini? Kipas angin. Sama juga sistemnya 1. Simpan dan tutup. Ya, ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kursi guru dengan kursi siswa. Oke. Ini kursi guru 1, like 1. Ya, terus kursi siswa ini, kursi siswa. Jumlahnya 36.
Jumlah like juga sesi 36 ya, karena masih bagus semuanya. Oke, ini sudah saya isi. Nah, ini sudah ya. Coba kita klik validasi lokal. 231 ya. Saya klik refresh, harusnya berkurang. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin demikian dulu tutorial dari saya. Jadi membereskan data ini, itu kita masuk ke Sapras ya. Hampir lupa lagi ya, di sekolah di sini tadi kan kita belum mengisi ini. Belum mengisi WC ya. Di sini ada ditanya jumlah jamban. Jumlah jamban laki-laki perempuan. Nah, ini juga sama terkait dengan di alat dan angkutan. Nah, di sini masuk ke WC. Nah, ini ada WC guru, ini harus diisi dulu. Jika sudah diisi nanti akan pengaruh ke Sapras di sini ya. Oke, jadi untuk membereskan data Sapras di sini, yang invalid ini silahkan diisi dulu ya di sini ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah ya, seperti itu. Oke, demikian tutorial dari saya terkait dengan aplikasi 2022. Oke, kita akan bertemu di tutorial selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.